Suasana Idul Adha. Walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Lain bisa masuk ke dalam shop. Silakan. Silakan shopnya dipenuhin. Setelah dulu diluruskan dan dirapatkan shopnya. Allahu akbar. 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 Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى
فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء
كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. Kumandang takbir bergemuruh dari sejak masuknya awal Dzulhijjah. Semua kaum muslimin disunahkan untuk bertakbir mutlak di tempat-tempat umum sejak masuknya awal Dzulhijjah. Selepas salat subuh di tanggal 9 Dzulhijjah, semua kaum muslimin disunahkan untuk takbir muqayyad setelah melaksanakan salat. Hal ini menunjukkan
seorang muslim dan muslimah memuji akan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kedekatan antara hambanya dengan Rabbul Alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada hari ini ada dua ibadah yang sangat agung yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya. Yang pertama adalah ibadah haji, kemudian yang kedua ibadah kurban. Pada hari ini sebelum tanggal 10 Dzulhijjah, di tanggal 8 Dzulhijjah, para jamaah haji mereka bersiap mengenakan pakaian ihram, kemudian beranjak ke Mina untuk mabit di sana. Dan ini hukumnya sunnah sebagaimana disepakati oleh para ulama. Kemudian di tanggal 9 Dzulhijjah mereka beranjak ke Arafah, melaksanakan wukuf di Arafah dari waktu zuhur hingga maghrib. Setelah itu mereka berangkat ke Muzdalifah sampai datangnya waktu subuh. Setelah waktu subuh di tanggal 10 Dzulhijjah mereka berangkat untuk melaksanakan Jumrah Aqabah dengan tujuh batu sambil mengucapkan Allahu Akbar. Hal ini menunjukkan akan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu talbiyah yang diucapkan oleh jamaah haji diganti dengan mengucapkan takbir, memperbanyak takbir di sekitar Mina. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian setelah itu yang berkewajiban melaksanakan kurban haji, maka di antara mereka melaksanakan menyembelih hewan ketika itu. Rambut mereka dicukur. Kemudian setelah itu mereka melaksanakan jumrah yang rukun, tawaf yang rukun, yaitu tawaf ifadah, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma liyaqdu tafatahum wal yufu nudurahum wal yatawafu bil baitil atiq." Kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian hendaknya mereka membersihkan kotoran yang ada di badan mereka. Wal yufu nudurahum, dan hendaknya mereka menyelesaikan nazar-nazar mereka. Wal yatawafu bil baitil atiq, dan hendaknya mereka melakukan tawaf di Baitul Atiq, yaitu Baitullah Al-Haram. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian setelah itu para jamaah haji di hari-hari tasyrik tanggal 11, 12 dan 13 mereka melaksanakan jumrah yang tiga. Yang pertama jumratul ula, yang kedua jumrah al-wusta, dan yang ketiga jumrah aqabah. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan saudara dan saudari kita yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari ini melaksanakan haji, semoga hajinya menjadi haji yang mabrur. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur tidaklah baginya balasan kecuali surga. Inilah ibadah yang pertama yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Kemudian yang kedua, ibadah kurban. Ini juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fashalli li rabbika wanhar." Maka salatlah untuk Rabbmu
dan menyembelihlah. Ditafsirkan oleh sebagian ahli tafsir akan ayat ini. Mereka mengatakan, laksanakanlah kurban pada hari Idul Adha atau Yaumun Nahar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kemudian hukum menyembelih hewan kurban yang disepakati oleh para ulama, hukumnya adalah sunnah, yang dimana sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhalatil 'ashr wa arada ahadukum ay yudhi fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'a." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila telah masuk awal bulan Dzulhijjah dan di antara kalian berkeinginan untuk melaksanakan kurban, maka tidak boleh ia memotong rambutnya, kemudian rambut yang ada di badannya. Sebagian ulama menafsirkan termasuk kuku, itu pun tidak boleh dipotong sedikit pun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Perlu kita perhatikan, sebagian kita mungkin berbangga akan hewan yang kita kurbankan pada hari ini. Lebih mahal mungkin dari yang lainnya. Darah yang dialirkan ketika hewan tersebut disembelih itu pun tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan kita. Oleh karenanya kita diperintahkan untuk memilih hewan yang sempurna. Hal ini menunjukkan akan ketakwaan seorang hamba kepada Rabb-Nya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Kata Allah Subhanahu wa taala, daging-daging yang kalian persembahkan, darah yang dialirkan dari hewan ketika ia disembelih, sekali-kali tidak akan pernah mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Ketakwaan kalianlah yang akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian perlu kita perhatikan dan kita berharap bagian kurban pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun diperhatikan, ada hewan yang memang tidak sah untuk dikurbankan. Di antaranya yang pertama, buta matanya, sebelah atau kedua-duanya. Yang kedua, hewan tersebut pincang dan zahir pincangnya, jelas pincangnya hewan tersebut. Yang ketiga, sakit, nampak sakitnya hewan tersebut. Kemudian yang keempat, tidak ada sumsum di badan hewan tersebut karena terlalu tua atau kurus. Ini perlu diperhatikan, empat hal ini bisa membuat kurban kita tidak sah. Kemudian sebagian ulama ada yang mengatakan ada hal-hal yang memang dimakruhkan terhadap hewan tersebut ketika ia dipotong untuk dikurbankan. Yang pertama, telinga hewan tersebut sobek. Kemudian yang kedua, tanduknya patah atau retak. Yang ketiga, bagian dari tubuh hewan tersebut ada yang rusak, bolong dan yang lainnya. Kemudian yang keempat, ekor hewan tersebut putus setengahnya atau seluruhnya. Ini juga perlu kita perhatikan. Empat hal ini bisa membuat hewan yang kita kurbankan itu bisa makruh hukumnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kepada kita bagaimana cara menyembelih yang diajarkan oleh beliau. Di dalam sebuah hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih dua kibas yang besar, domba jantan.
Kemudian beliau mengucapkan Bismillah, Allahu Akbar. Kemudian beliau meletakkan kaki beliau di kedua pipi kibas tersebut, yaitu domba jantan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sembelih. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang lain, ketika beliau menyembelih dua kibas domba jantan yang besar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan Allah Bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mau memotong hewan yang dikurbankan, beliau mengatakan Bismillah dengan menyebut nama Allah. Kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma taqabbal min Muhammadin, ya Allah terimalah ini dari Muhammad, wa ali Muhammad dan keluarga Muhammad, wa min ummati Muhammad dan seluruh umat Muhammad. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nama kita dimasukkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sembelihan beliau. Ini diantara bentuk kecintaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian penyembelihan hewan kurban itu dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah dan 2 hari dari hari tasyrik, tanggal 11 dan tanggal 12. Ini merupakan pendapat jumhur ulama. Jadi hewan yang akan kita kurbankan itu dipotong di tanggal 10, di tanggal 11 dan tanggal 12. Ini merupakan pendapat jumhur ulama, mayoritas para ulama. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allahu akbar walillahil hamd. Kemudian apakah boleh hewan yang akan kita sembelih, yang akan kita kurbankan, dititipkan pengurusannya kepada orang lain sampai penyembelihannya? Maka kita katakan boleh. Sebagaimana Ali radhiyallahu taala anhu pernah diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengurusi 100 ekor unta beliau dan menyembelihnya, kemudian membagikan seluruh dagingnya kepada orang-orang miskin, kulitnya, kemudian jilalnya. Ali mengatakan, an uqassima luhumaha wa juludaha wa jilalaha alal masakin wala utiya fi jizaratiha minha syai'an. Kata Ali radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadaku untuk menyembelih, kemudian mengurus hewan tersebut dan membagikan dagingnya, kemudian kulitnya, kemudian jilal. Jilal itu dimaknai oleh ahli bahasa adalah kulit yang ada di punuk unta, yang fungsinya untuk melindungi pengendaranya dari hawa yang dingin. Itu jilal. Kita biasa melihat jilal yang ada di punuk unta, terkadang 1 dan terkadang 2. Itu dibagikan semuanya kepada orang-orang miskin. Dan Ali mengatakan, aku tidak memberikan sedikit pun bagian dari hewan yang dikurbankan kepada tukang jagal sebagai upah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allahu akbar walillahil hamd. Kemudian apakah ada hikmah ketika kita melakukan ibadah kurban, ketika kita menyembelih hewan kurban tersebut? Ada beberapa hikmah yang diberikan oleh para ulama berhubungan dengan hikmah disyariatkannya ibadah kurban. Yang pertama, mereka mengatakan di antara hikmahnya adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita. Kemudian hikmah yang kedua, di antara bentuk kecintaan kita kepada Nabi Ibrahim alaihissalam.
ketika beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya. Di dalam mimpinya Allah memberikan wahyu kepada beliau, kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau mengatakan kepada anaknya, "Ya bunayya, inni ara fil manam anni adbahuka fandur madza tara." Qala ya abata if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berucap kepada Nabi Ismail alaihissalam, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku bahwasanya aku menyembelihmu." Apa jawaban Nabi Ismail alaihissalam? "If'al ma tu'mar." Laksanakanlah apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka niscaya engkau akan mendapatkan aku termasuk orang-orang yang sabar. Ini hikmah yang kedua, kenapa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kurban kepada kita. Kemudian hikmah yang ketiga, seorang muslim hendaknya mengingat bagaimana kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Allah uji sebelum mendapatkan keturunan, dan setelah mendapatkan keturunan Allah menguji Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka kita akan mengingat bagaimana kesabaran beliau, yang dimana Allah memberikan ujian kepadanya untuk menyembelih anaknya yang sekian lama ditunggu. Setelah lahir, kemudian balagha sa'ya, maknanya adalah anak tersebut sudah bisa beraktivitas sendiri, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dipotong. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam senantiasa melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Bagaimana kesabaran beliau terhadap ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Ini hikmah yang ketiga. Kemudian hikmah yang keempat, bahwasanya kurban itu lebih utama daripada berinfak atau sedekah sesuai dengan nilai kurban tersebut. Oleh karena Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, beliau mengatakan kurban di waktu yang mulia lebih afdal, lebih utama dibandingkan bersedekah senilai dengan harga hewan kurban tersebut. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allahu akbar walillahil hamd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilla lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adillal kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al jannah wa nastajiru bika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al jannah wa nastajiru bika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al jannah wa nastajiru bika minan nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Kami segenap pengurus pesantren Al-Jannah mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita, salat kita dan kurban kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tenang sih.